Kekhalifahan Abbasiyah adalah kelanjutan dari Kekhalifahan Umayyah yang didirikan setelah menggulingkan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi. Dinasti Umayyah berpusat di Damaskus menghadapi protes dari berbagai kelompok, terutama kaum Syiah, dan mereka yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan pemerintahan yang semakin sekuler. Kekhalifahan Abbasiyah muncul setelah pertempuran Sungai dengan keluarga Abbasiyah yang berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib atau paman Nabi Muhammad mengambil alih kekuasaan. Setelah kemenangan tersebut, ibu kota dipindahkan ke Baghdad pada tahun 762 Masehi yang menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Kekuasaan Daulah Abbasiyah pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid membentang sampai perbatasan India di timur. Negeri-negeri timur yang masuk wilayah Abbasiyah dan antara lain Iran, Afghanistan, Jazirah Arab di selatan, serta Afrika Utara, kecuali Maroko. Wilayah Abbasiyah juga membentang dari Laut Hitam sampai ke Laut Mediterania, termasuk Pulau Siprus, Rhodes, Kreta, dan Sicilia. Masa kemasan Daulah Abbasiyah masih berlanjut sampai ke era Al-Ma'mun. Al-Ma'mun adalah putra Harun ar-Rasyid. Ia menjadi khalifah ke-7. Al-Ma'mun menjadi khalifah setelah berhasil merebut kekuasaan dari saudaranya sendiri, yakni Khalifah Al-Amin. Khalifah Al-Amin menjadi penguasa Daulah Abbasiyah setelah Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal dunia. Namun, Khalifah Al-Amin berkuasa dalam rentang waktu yang cukup singkat, yakni 4 tahun, sekitar 809 sampai 813 Masehi. Khalifah Al-Amin tewas dalam suatu pertempuran melawan pasukan Al-Ma'mun. Setelah itu, Al-Ma'mun dikukuhkan sebagai khalifah dan berkuasa dalam rentan 20 tahun, kisaran 813 sampai 833 Masehi. Setelah Al-Ma'mun meninggal, tampuk kekuasaan berpindah ke saudaranya yang bernama Al-Muqtasim pada tahun 833 sampai dengan 842 Masehi. Mengenal Daulah Abbasiyah, Daulah adalah keturunan raja-raja yang memerintah, yang semuanya berasal dari satu negara. Daulah Abbasiyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah dan yang berasal dari keluarga Bani Abbas. Keluarga Abbas adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau merupakan paman termuda Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah didirikan oleh cicit Abbas bin Abdul Muthalib yang bernama Abu al-Abbas As-Saffah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abu al-Abbas 750 Masehi sampai 754 Masehi. Abu al-Abbas dikukuhkan sebagai khalifah pada tahun 750 Masehi. Pengukuhan itu terjadi setelah ia berhasil memimpin dan memenangkan perlawanan terhadap Daulah Bani Umayyah yang berkuasa pada saat itu. Bani Abbasiyah melakukan perlawanan karena menilai para penguasa Bani Umayyah telah berbuat sewenang-wenang terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan, khususnya para pengikut Syiah. Selain itu, Bani Abbas berpikir bahwa mereka lebih berhak menjadi pemimpin umat Islam lain karena kedekatannya dengan garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Namun masa kepemimpinan Abu al-Abbas tidak bertahan lama. 5 tahun menjadi khalifah, Abu al-Abbas meninggal dunia pada usia 33 tahun 754 Masehi. Abu al-Abbas meninggal karena penyakit cacar. Al-Mansur 754 Masehi sampai 775 Masehi. Tanpa kekuasaan kemudian dipegang oleh Al-Mansur, saudara Abu al-Abbas. Keturunan Al-Mansur 775 Masehi sampai 1258 Masehi.
Selanjutnya keturunan Al-Mansur lah yang melanjutkan kekuasaan Daulah Abbasiyah sampai 5 abad berikutnya. Sejarah kota Baghdad. Pada awalnya, pusat pemerintahan Bani Abbasiyah terletak di kota Arbes. Di kota ini, Abu al-Abbas membangun istana yang bernama Kasru al-Dazab. Di istana ini, Abu al-Abbas menjalankan pemerintahan Bani Abbasiyah. Namun, tidak lama setelah istana selesai dibangun, Abu al-Abbas meninggal dunia karena penyakit cacar, Hashimish. Tampuk kekuasaan kemudian berpindah ke saudaranya yang bernama Al-Mansur. Setelah dikukuhkan menjadi khalifah, Al-Mansur memutuskan untuk membangun pusat pemerintahan di Baghdad. Pada saat itu, Baghdad hanyalah suatu perkampungan kecil. Meskipun demikian, Baghdad merupakan situs Mesopotamia kuno di era kerajaan Babilonia beberapa abad sebelum Masehi. Al-Mansur membangun Baghdad pada tahun 762 Masehi. Ia memperkerjakan sekitar 100.000 arsitek, pengrajin, dan buruh yang didatangkan dari berbagai wilayah, seperti Syria, Suriah dan sekitarnya, Mesopotamia, Irak dan sekitarnya, dan daerah-daerah lainnya. Pembangunan kota Baghdad berhasil diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Setelah selesai, Al-Mansur memberikan nama resmi kepada kota Baghdad dengan sebutan Madinat al-Salam atau kota perdamaian. Dana yang dihabiskan untuk pembangunan Baghdad sebesar 4.883.000 dirham. Saat ini berdasarkan perhitungan dari logammulia.com. Untuk koin dirham seberat 2.975 gram senilai dengan uang Rp92.593. Jika dana pembangunan Baghdad saat itu dikurskan dengan nilai yang sama dengan koin dirham tersebut, maka pembangunan Baghdad menghabiskan dana lebih dari 452 miliar atau hampir setengah triliun rupiah. Baghdad benar-benar tumbuh menjadi kota metropolitan. Tak ada dunia pada saat itu yang mampu menandingi Baghdad. Baghdad pun berkembang menjadi magnet sekaligus pusat peradaban dunia. Semua orang dari berbagai kawasan dan etnis, mulai dari Cina, India, Persia, sampai Eropa, saling berinteraksi di kota Baghdad. Mereka memiliki kepentingan yang beragam, mulai dari berdagang, mencari pekerjaan, sampai berburu ilmu pengetahuan. Sebagai kota metropolitan, tempat berkumpulnya masyarakat internasional, banyak seni yang berkembang di Baghdad. Sayangnya tidak banyak artefak seni yang dapat ditemukan. Sebagian besar rusak karena perang saudara antara Al-Amin dengan Al-Ma'mun. Sebagian lainnya dihancurkan oleh tentara Mongol yang menyerbu dan menguasai Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Di atas kubah istana Khalifah Al-Mansur di Baghdad, Khalifah Al-Amin juga memiliki perahu kesenangan di Sungai Tigris dengan bentuk seperti singa, elang, dan lumba-lumba. Dinding istana Khalifah Al-Muqtasim juga dikabarkan penuh dengan lukisan yang indah. Demikian pula ketika Al-Mutawakkil menjadi khalifah yang mengembangkan seni mural di dinding istana. Seni patung dan lukis banyak dipengaruhi oleh kultur dan budaya Kristen. Seniman-seniman yang terlibat dalam proyek seni patung dan lukis pun kebanyakan beragama Kristen. Seniman-seniman yang terlibat dalam proyek seni patung dan lukis pun kebanyakan beragama Kristen. Karena seniman Islam meyakini bahwa mereka tidak diperbolehkan membuat gambar dari makhluk yang bernyawa. Meskipun demikian, para penguasa tetap mengapresiasi dan memberikan saluran bagi para seniman untuk mengekspresikan seni patung dan lukis. paling berpengaruh pada masa keemasan Daulah Abbasiyah. Pada awalnya, lembaga ini didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid sebagai perpustakaan
Khalifah Al-Ma'mun, Bait Al-Hikmah berkembang menjadi lembaga pendidikan tinggi pertama Islam, biro penerjemahan, perpustakaan, observatorium untuk astronomi, dan pusat studi kedokteran. Perkembangan Bait Al-Hikmah dipicu oleh semangat agama yang mendorong penguasaan pengetahuan yang didukung oleh kesejahteraan masyarakat dan tradisi penerjemahan buku dari bahasa Yunani, Persia, serta India ke bahasa Arab. Para penerjemah termasuk Hunayn bin Ishaq dan Salim Qurra banyak berdasar dalam membawa karya-karya ilmu pengetahuan dunia ke Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah menghasilkan banyak ilmuwan terkenal seperti Ibnu Sina, Al-Bastami, Al-Khwarizmi, Al-Kindi, dan Al-Farabi. Lembaga ini menjadi pusat pembelajaran internasional, menarik pelajar dari Cina, India, Persia, hingga Eropa, sehingga pengetahuan dari Bait Al-Hikmah terus berkembang di dunia barat. Namun kejayaannya mulai menurun pada masa Khalifah